Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Culture Studies. Di sini kami akan membahas sedikit hasil kajian kami terkait analisis wacana historis model Ruth Wodak. Apa sih analisis wacana historis model Ruth Wodak itu? Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa Verkloek dan Wodak dalam metode analisis wacana kritisnya melihat wacana sebagai bentuk dan praktik sosial. Dikutip dari Fauzan, pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Wodak adalah untuk melakukan analisis pada sebuah wacana dengan cara melihat faktor historis dalam wacana tersebut. Pendekatan yang disebut sebagai analisis wacana historis karena dalam menganalisis wacana harus menyertakan konteks historis untuk menjelaskan suatu kelompok atau komunitas tertentu. Karena adanya kesamaan dari karakteristik historis dengan praktik-praktik sosial budaya, analisis wacana kritis bukan hanya didasarkan pada analisis bahasa wacana, namun juga melihat bagaimana wacana tersebut diproduksi dan mengapa dapat diperoleh wacana seperti itu. Adapun ciri pembeda yang menonjol dari wacana historis ini adalah usaha untuk bekerja dengan pendekatan yang berbeda secara multimetodis dan berdasarkan berbagai data empiris serta informasi latar belakang kesejarahannya. Dalam menyelidiki sejarah organisasi dan tema politik dan teks pendekatan, wacana historis mencoba mengintegrasikan sejumlah besar pengetahuan yang ada mengenai sumber-sumber historis dan latar belakang sosial serta politik di mana peristiwa kegiatan diskursif disematkan. Selanjutnya, analisis dimensi historis tunduk pada perubahan diakronis serta yang terpenting adalah tidak hanya dipandang sebagai informasi, tetapi sebagai teori sosial yang mampu menjelaskan konteksnya. Kemudian kita masuk kepada pendekatan analisis wacana historis Wodakian yang secara spesifik diterapkan dalam 3 dimensi. Dalam dimensi yang pertama, telah menetapkan isi atau topik spesifik dari wacana tertentu dengan bahan seperti diskriminasi, peminggiran, subordinasi yang paralel dengan analisis Wodak atas rasisme, antisemitisme, dan juga nasionalisme. Lalu dalam dimensi yang kedua ada strategi diskursif atau termasuk argumentasi strategi diselidiki. Lalu dimensi yang terakhir cara linguistik atau sebagai jenis dan realisasi linguistik spesifik yang tergantung konteks stereotip diskriminasi diperiksa. Langkah-langkah Wodak selalu datang dan berjalan di antara teks, demografi, teori, dan analisis. Bagi Wodak yang terpenting adalah keputusan yang terus-menerus dibutuhkan dan dibuat eksplisit. Mediasi antara teori dan analisis empiris antara sosial dan teks tidak akan pernah dilaksanakan secara total. Ada kesenjangan dan perangkat hermeneutika dan interpretasi selalu dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan. Secara sederhana, operasi analisis wacana kritis Wodakian adalah dengan menyediakan aplikasi ekstensif pendekatan sejarah atau sebuah wacana dan berbagai kategori yang menyertainya. Kemudian ada Brokohan sebagai wacana historis melalui produksi ritual Brokohan yang dilakukan oleh masyarakat Rembang dalam rangka penolakan PT Semen. Kajian ini hendak menganalisis beberapa aspek dan implikasinya. Tujuannya adalah untuk menyediakan pemahaman yang memadai tentang konstruksi identitas sedulur tiket dalam tradisi Brokohan yang dititipkan di akhir
Ritual Brokohan selalu mengiringi setiap aksi mempertahankan ekologi di Kendeng, Jawa Tengah. Brokohan sendiri berarti teks sekaligus konteks selamatan atau upacara memanggil roh dan leluhur untuk ikut bekerja sama dalam aksi tersebut, yang biasanya dipimpin oleh seorang tokoh bernama Gunretno sebagai sedulur sikep, dan tentunya menjadi hal yang tak lazim di era saat ini. Dalam perspektif Wodakian, Brokohan sebagai sebuah ritual dapat dianalisis sebuah kekuatan untuk menghidupkan kembali semangat dan ideologi Samin atau Saminisme, yang berarti dengan melihat sejarah dan jejak frasa serta makna. Wodak mengklaim bahwa yang pertama merujuk pada perjuangan-perjuangan aktor yang berbeda atas interpretasi makna yang berbeda, sedang modus kedua bermakna kuasa ditiadakan dan diberikan kepada kelompok yang berbeda dalam bentuk inklusif dan eksklusif, serta yang terakhir adalah terhubungnya pada produksi ideologi dan interpretasi. Sementara itu, wacana dan gender juga perlu diteliti karena individu ketika memproduksi wacana tidak lepas dari rasa dan kesadaran sebagai perempuan atau laki-laki dalam negosiasi artikulasi. Pegunungan Kendeng dalam hal ini diwacanakan sebagai seorang ibu yang pemurah dalam narasi Ibu Bumi Wismarini, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kangadili. Tubuh bumi sebagai yang ditandai perempuan menurut Wodak merupakan sebuah aksi kritis atas tontonan aksi tolak semen. Perlawanan masyarakat penolak pendirian PT Semen Indonesia tak lagi diragukan. Perlawanan tersebut telah bertahun-tahun yang termanifestasi dalam sebuah gerakan, baik melalui gerakan litigasi maupun non-litigasi. Dalam melakukan perlawanan, masyarakat rela mengorbankan tenaga, fisik, materi, hingga nyawa. Hal ini dilatar belakangi atas ketidakrelaan masyarakat jika tanahnya ditambang karena akan mengancam ruang hidup manusia, sehingga masyarakat memiliki satu tekad untuk melindungi ruang hidup tersebut. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan dan pembenaran yang melatar belakangi resistensi masyarakat Rembang. Yang pertama adalah pengetahuan modern. Yang kedua yaitu kearifan lokal. Yang ketiga yaitu Rembang sebagai daerah agraris. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.